Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah novel sejarah yang berjudul Tenggelamnya Kapal Panerwitz karangan Buya Hamka. Cerita ini diawali oleh perseteruan antara pendekar sultan dengan mak-maknya atau dengan saudara ibu kandungnya berkaitan dengan perebutan harta warisan. Akhirnya pendekar sultan dapat membunuh mamaknya dan akibatnya ia harus diasingkan ke Cilacap selama 12 tahun. Setelah mengalami pengasingan, pendekar sultan tidak pulang ke Minangkabau, tetapi ia malah pergi ke Makassar. Di Makassar ia berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Daeng Habibah. Dan kemudian Daeng Habibah ini dinikahi. Dari hasil pernikahannya lahirlah seorang putra yang bernama Zainuddin. Tetapi setelah melahirkan Daeng Habibah jatuh sakit, akhirnya ia meninggal dunia. Dan tak lama kemudian pendekar sultan juga menyusul. Akhirnya Zainuddin hiduplah sebatang kara. Untung dia diasuh oleh seorang perempuan yang bernama Makbase. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Jadilah Zainuddin ini seorang remaja dan beralih kemudian menjadi seorang yang dewasa. Pada usia dewasa, dia ingin sekali berkunjung ke Batipuh atau Minangkabau, tempat kelahiran orang tuanya, khususnya bapaknya. Akhirnya pada suatu saat dia pergi ke Minangkabau. Tetapi apa yang terjadi? Karena di Minangkabau lebih menghormati keturunan dari pihak ibu, maka Zainuddin di sana hidup sangat terlunta-lunta. Untung saja dia berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Hayati. Hayati sangat kasihan melihat kehidupan Zainuddin. Tetapi tidak hanya itu, ternyata Hayati dan Zainuddin saling mengasihi, saling mencintai. Dan peristiwa ini akhirnya diketahui juga oleh orang tuanya. Akhirnya orang tua Hayati mengusir Zainuddin ke Padang Panjang. Dan Hayati berjanji akan tetap mencintainya. Pada saat Zainuddin sedang di Padang Panjang oleh keluarga Hayati, Hayati dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Ajis. Setelah tahu bahwa Hayati dinikahkan dengan Ajis, maka Zainuddin memutuskan untuk ke Batavia bersama temannya yang bernama Muluk. Di Batavia dia menjadi seorang penulis yang sangat terkenal. Tapi setelah tinggal beberapa tahun kemudian dia pindah ke Surabaya. Dan dia masih meneruskan kegiatan menulisnya. Tiba-tiba karena pekerjaan, Hayati dan Jan Ajis pindah juga ke Surabaya. Tetapi tidak lama kemudian Ajis ini mengalami masalah dalam pekerjaan. Sehingga dia terlunta-lunta di Surabaya. Akhirnya dia dan Hayati hidup bersama dengan Zainuddin. Karena frustasi akhirnya Ajis bunuh diri. Dan dia berpesan kepada Zainuddin menitipkan Hayati. Karena sudah merasa disakiti oleh Hayati, akhirnya Zainuddin memutuskan untuk memulangkan Hayati ke Minangkabau dengan cara naik kapal yang bernama kapal Panerwitz. Maka Zainuddin membelikan tiket untuk Hayati ke Minangkabau. Tetapi apa yang terjadi? Di sekitar Laut Jawa kapal itu tenggelam. Akhirnya Hayati juga mengalami kecelakaan. Dan peristiwa ini sampai juga ke telinga Zainuddin. Dan ada kabar bahwa Hayati dirawat di rumah sakit di Tuban. Akhirnya Zainuddin pergi ke Tuban. Tapi sayang setelahnya sampai di rumah sakit, nyawa Hayati tidak bisa diselamatkan. Akhirnya Hayati dikuburkan di Tuban. Tidak lama kemudian
Zainuddin menyesali apa yang telah dilakukannya, sehingga dia dari hari ke hari terus melamun memikirkan Hayati, dan akhirnya dia jatuh sakit. Tak lama kemudian Zainuddin meninggal dunia. Dia menitipkan pesan kepada temannya untuk dikuburkan dekat dengan kuburan Hayati. Nah, itu sekilas tentang contoh novel sejarah. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.